我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo kalian para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian yang selalu nungguin kekancutan cerita dari Xiaoyan? Kuilah nggak usah pakai banyak cincong lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini bertemu dengan para kurcaci. Ketika kelompok Xiaoyan hendak menyapa, pada saat ini tetua dari kurcaci tersebut memiliki ekspresi yang serius. Ia pun menatap ke arah danau dan pada saat ini memerintahkan semua pasukannya untuk bersiap. Para prajurit kurcaci ini seketika mengeluarkan senjata yang unik di mata Xiaoyan. Senjata unik ini berbentuk bambu dengan helaian cahaya biru. Semua orang pada saat ini bersiap berpencar dan menghadap ke arah danau. Sementara itu Xiaoyan dan Chaos Immortal yang pada saat ini tidak mengetahui apa yang terjadi mulai berpikir. Mereka mengira sepertinya ada sosok yang mengikuti kelompok Xiaoyan dan mengakibatkan pertempuran ini. Oleh karena itu Xiaoyan dan Chaos Immortal pada saat ini segera menggenggam senjata mereka dan bersiap untuk bertempur. Keduanya menatap ke arah danau yang pada saat ini menimbulkan banyak gelembung yang meledak. Pada akhirnya banyak monster yang segera keluar. Monster ini berbentuk anjing laut dan pada saat ini jumlah mereka benar-benar sangat banyak. Tanpa basa-basi lagi, monster-monster ini pun segera menyerang menuju ke tepian. Bersamaan dengan itu, pemimpin kurcaci pun memerintahkan semua orang untuk menyerang. Akhirnya para kurcaci segera melesatkan cahaya dari senjata mereka secara bersamaan. Benturan di antara kedua kelompok ini segera terjadi, tetapi pada saat ini kelompok kurcaci terlihat lebih unggul. Xiaoyan dan Chaos Immortal secara alami menyadari bahwa monster anjing laut ini memiliki kekuatan di tahap bintang 3 Dodi. Oleh karena itu, Xiaoyan dan Chaos Immortal dapat dengan mudah menghancurkan semuanya. Tetapi Xiaoyan dan Chaos Immortal pada saat ini tidak turun tangan melihat situasinya telah terkendali. Sementara itu di sisi lain kepala dari kurcaci pun segera membuka buku dan seketika cahaya biru melesat ke langit. Tak lama setelah itu kepala kurcaci mengucapkan kata panah dan seketika banyak panah kecil bermekaran di atas langit. Panah-panah ini pun seketika melesat ke arah monster anjing laut yang seketika menghancurkan tubuh mereka. Pada akhirnya pertempuran ini pun dimenangkan oleh para kurcaci. Semua orang menghela nafas lega dan segera kembali ke posisi mereka masing-masing. Sementara itu Chaos Immortal dan Xiaoyan pada saat ini segera melangkah menuju ke arah kepala dari kurcaci. Chaos Immortal pun hendak membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi pria tua kecil yang merupakan seorang pemimpin segera melambaikan tangannya. Ia tampaknya menyadari apa yang ingin dikatakan oleh Chaos Immortal. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa mereka tidak harus melakukan hal ini. Semua ini bukanlah urusan mereka dan monster anjing laut ini hidup di ujung lain perut kedua. Namun pada saat ini sumber daya semakin langka, oleh karena itu mereka ingin merebut wilayah para kurcaci. Monster-monster ini tidak memiliki kecerdasan, oleh karena itu mereka akan selalu menyerang kelompok kurcaci. Meskipun mereka dipukul mundur atau bahkan dimusnahkan oleh para kelompok kurcaci setiap saat, tetapi mereka benar-benar menikmati kejadian ini. Oleh karena itu semua pertempuran ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan dan Chaos Immortal melihat makhluk kecil yang sebelumnya mereka temui berjalan mendekat. Sosok ini segera berbisik kepada kepala kurcaci hingga membuat ekspresi dari kepala kurcaci seketika berubah. Setelah itu dengan serius ia bertanya kepada Xiaoyan dan Chaos Immortal. Ia menanyakan apakah mereka berdua sebelumnya bertemu dengan sengatan yang berada di lorong.
Xiaoyan seketika tertegun saat mendengar hal ini karena Xiaoyan dan Chaos Immortal tidak tahu apa itu yang disebut sengatan. Tetapi jika difikirkan sepertinya itu adalah makhluk yang mengejar Xiaoyan dan yang lainnya sebelumnya. Tetapi Xiaoyan tidak menyadari makhluk manakah yang dimaksud oleh tetua ini. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya apakah yang dimaksud dengan sengatan ini. Apakah itu makhluk yang berbentuk seperti seekor serangga? Mendengar pertanyaan ini, lelaki tua dan pemimpin dari para kurcaci pun berenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Ia pun segera berkata bahwa itu memang benar dan ukurannya tidaklah besar. Tetapi mereka adalah makhluk yang paling mengancam yang berada di sini. Jumlah mereka sangat banyak sehingga mereka dapat melahap segalanya. Sesungguhnya tempat dari makhluk ini selalu berada di perut pertama. Tetapi pada saat ini bagaimana mungkin mereka bisa muncul di bagian tersebut? Lelaki tua ini pun merenung sejenak sebelum akhirnya ia menggelengkan kelapanya dan pandangannya segera beralih ke Chaos Immortal. Mata lelaki tua kecil itu bersinar terang ketika ia berkata bahwa Chaos Immortal adalah pewaris ratu. Ia pun segera mengepalkan tinjunya dengan hormat ke arah Chaos Immortal. Orang-orang ini semua mengenal ibu dari Chaos Immortal dan mereka benar-benar menghargai yang namanya senioritas. Setelah menyadari bahwa Chaos Immortal adalah anak dari ratu mereka, maka mereka pun segera menaruh hormat. Lelaki tua ini menatap ke arah wajah Chaos Immortal dan pada saat ini banyak kenang-kenangan di matanya yang terungkap. Pada saat ini seolah-olah ia bisa melihat bayangan ibunya melalui Chaos Immortal. Lelaki tua itu pada saat ini segera berbicara dengan penuh kebanggaan kepada Chaos Immortal. Ia berkata bahwa ini benar-benar darah sang ratu. Momentum ini, bakat ini, dan Chaos Immortal benar-benar naga di antara manusia. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini hanya bisa tertegun karena Chaos Immortal benar-benar tidak tahu apa yang dibicarakan oleh pria ini. Berdiri di samping Chaos Immortal, Huo Honger pada saat ini buru-buru mengedipkan matanya kepada Chaos Immortal. Ia melirik ke arah Nan Erming dengan cemas dan Chaos Immortal seketika segera mengerti maksud dari Huo Honger. Pada akhirnya Chaos Immortal buru-buru menangkupkan tinjunya dan berbicara kepada semuanya. Chaos Immortal berkata, bisakah senior memperlakukan temannya terlebih dahulu? Ia akan mati dan jiwanya akan tersebar jika mereka benar-benar menundanya. Chaos Immortal menatap ke arah Nan Erming sambil berbicara. Lelaki tua itu pun seketika mengikuti pandangan Chaos Immortal dan menatap dingin ke arah Nan Erming. Ia pun segera membelai wajah dingin Nan Erming dengan tangannya. Pria tua kecil itu pada saat ini akhirnya menggelengkan kelapanya dan menghela nafas. Ia lanjut berkata bahwa ini benar-benar sungguh ajaib. Orang ini masih bisa menjaga jiwanya setelah terluka parah seperti ini. Tetapi bahkan jika ia bisa menjaga jiwanya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh pria ini. Mendengar hal tersebut, Chaos Immortal segera berkata bahwa ia memiliki cara untuk menyembuhkannya di sini. Chaos Immortal menunjuk ke gunung hitam yang menjulang tinggi dan lanjut menjelaskan bahwa mereka pada saat ini perlu meminjam batu kelahiran ilahi. Pria tua kecil pun tercengang ketika ia mendengar perkataan dari Chaos Immortal. Setelah hening sejenak, pada akhirnya ia memerintahkan semua orang untuk turun dan membersihkan semua kekacauan setelah pertempuran sebelumnya. Setelah itu ia kembali menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan lanjut berbicara. Ia berkata bahwa mereka harus pergi masuk terlebih dahulu dan membicarakan hal ini. Karena Chaos Immortal adalah pewaris sang ratu, maka ia bisa memanggilnya dengan sebutan Youlao. Setelah itu ia menunjuk ke samping ke arah pria yang sebelumnya telah bertemu dengan kelompok Xiaoyan. Ia pun segera memperkenalkan bahwa ini adalah Youlin yang telah menemukan kelompok mereka sebelumnya. Pada saat ini Youlao akan membawa mereka semua menemui pendeta tertinggi terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, ia pun segera membalikan tubuhnya dan memimpin kelompok Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini menangkupkan tangannya sebelum akhirnya segera mengikuti pergerakan dari Youlao.
Di tengah-tengah perjalanan, Xiaoyan dan kelompoknya juga pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Youlin. Xiaoyan berkata bahwa ia benar-benar telah menyelamatkan kelompok Xiaoyan dari makhluk yang memiliki nama sengatan yang berada di lorong. Menanggapi hal tersebut, Youlin pada saat ini hanya tersenyum dan melambaikan tangannya. Xiaoyan dan yang lainnya berjalan bersama dan melihat lingkungan di sekitarnya dengan takjub. Pada saat ini pemandangan di hadapan semua orang benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang karena tempat seindah ini benar-benar berada di dalam perut seekor ikan. Memikirkan hal ini, bukankah itu benar-benar sebuah keajaiban yang ada di dunia? Di tengah-tengah perjalanan ini, Youlou pada saat ini segera berkata perlahan kepada Xiaoyan dan yang lainnya. Youlou menjelaskan bahwa kedatangan mereka telah diduga oleh pendeta tertinggi. Selain itu, karena mereka semua tahu ada batu kehamilan ilahi di sini, apakah mereka juga tahu bahwa keberadaan dari para kurcaci adalah untuk melindunginya? Xiaoyan dan Chaos Immortal pada saat ini tidak menjawab dan hanya memikirkan apa yang dikatakan oleh Youlou. Menurut nada bicara dari Youlou, keberadaan mereka adalah untuk melindungi benda-benda di alam seperti batu kehamilan ilahi. Tetapi jika batu ini benar-benar dilindungi, tentu ada sesuatu yang terkandung di dalamnya. Mungkinkah memang ada makhluk yang telah dikandung selama ratusan juta tahun dan belum lahir di dalam batu ini? Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui kepastian sejarah dari batu kehamilan ilahi ini. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya kepada Youlou mengenai hal ini. Xiaoyan bertanya apakah maksud dari Tuan Youlou adalah ada semacam monster kuno yang menakutkan di dalam batu kehamilan ilahi ini. Youlou pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Ia pun segera menatap ke arah Chaos Immortal sebelum akhirnya mulai berbicara secara perlahan. Youlou menjelaskan bahwa mereka menyebut ini dengan sebutan Gunung Xisheng. Meskipun mereka telah tinggal di sini dan menjaga Gunung Xisheng selama beberapa generasi, tidak ada yang tahu apakah benar-benar ada monster purba di dalam Gunung Xisheng ini. Mereka menjalani semua ini karena ini adalah perintah langsung dari Sang Ratu. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan terakhir dari Sang Ratu. Oleh karena itu mereka harus melindungi itu dari generasi ke generasi apapun yang terjadi. Ketika berbicara mengenai hal ini, mata dari Youlou pada saat ini dipenuhi dengan ketegasan. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini matanya memerah mendengar sedikit cerita dari Youlou. Pada akhirnya Chaos Immortal pun segera bertanya, bisakah senior berbicara mengenai ibunya dengan Chaos Immortal? Chaos Immortal pada saat ini merasakan sesuatu getaran di dalam hatinya. Chaos Immortal telah kehilangan ibunya semenjak ia kecil. Bahkan Chaos Immortal tidak pernah melihat wajah dari ibunya sendiri. Chaos Immortal benar-benar tidak pernah menikmati cinta dari seorang ibu. Selain itu, Chaos Overlord juga tidak pernah bercerita mengenai ibu dari Chaos Immortal. Yang diberitahu kepada Chaos Immortal hanyalah bahwa ibunya telah meninggal dan dimakamkan di pegunungan primitif. Tetapi meskipun begitu, Chaos Immortal tidak pernah berhenti merindukan ibunya di dalam hatinya. Di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini menatap Chaos Immortal dan merasa sedikit sakit di hatinya. Xiaoyan secara alami dapat memahami suasana yang dialami oleh Chaos Immortal pada saat ini. Hal itu dikarenakan pengalamannya dengan Chaos Immortal ini benar-benar sangat mirip. Kata-kata ibu terdengar tampak asing di benak Xiaoyan maupun Chaos Immortal. Dua sosok orang kuat ini benar-benar merindukan kelembutan dan kasih sayang seorang ibu. Sementara itu, Youlou pada saat ini terkejut dan menatap ke arah Chaos Immortal dan berpikir bahwa ia pada saat ini hanya sedang bercanda. Namun melihat keseriusan di mata dari Chaos Immortal, pada saat ini ia menyadari semuanya ini benar-benar dari buluk hati terdalam. Akhirnya ia segera bertanya apakah ayah dari Chaos Immortal tidak memberitahunya tentang ibunya.
Chaos Immortal pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya. Chaos Immortal seketika teringat berapa banyak ia bertanya mengenai sosok ibunya kepada Chaos Overlord. Namun setiap kali Chaos Immortal menanyakan hal ini, Chaos Overlord selalu mencari alasan untuk menghindari topik ini. Pada akhirnya Yolo pada saat ini memandangi Chaos Immortal dan merasakan kesedihan di dalam hatinya. Ia pun segera menghela nafas dan segera menjelaskan kepada Chaos Immortal. Ia berkata sebenarnya ia juga tidak bisa menyalahkan ayah dari Chaos Immortal. Selain itu, hal ini benar-benar sangat sulit bagi Chaos Immortal untuk dijalani. Namun tahukah Chaos Immortal bahwa selain dari klan Chaos ada klan lain di dalam darahnya? Mendengar pertanyaan tersebut, Chaos Immortal pun menggaruk kelapanya dan tersenyum canggung kepada Yolo. Chaos Immortal benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pengalaman hidupnya kecuali dari sisi ayahnya. Melihat wajah Chaos Immortal yang sederhana dan jujur, Yolo pada saat ini menggelengkan kelapanya. Ia pun tersenyum dan lanjut menjelaskan sejarah ini kepada Chaos Immortal. Yolo menjelaskan bahwa garis keturunan dari Chaos itu benar-benar kuat. Tetapi di dunia ini ada keberadaan yang lebih kuat daripada garis keturunan Chaos. Nama dari garis keturunan ini adalah Sang. Nama lengkap dari keluarga ini adalah Sang Siang. Keluarga ini adalah kupu-kupu dan ia hanya bisa mengepakkan sayapnya 3 kali selama hidupnya. Chaos Immortal pada saat ini masih memiliki garis keturunan Sang Siang di dalam darahnya. Dengan memiliki garis keturunan dari ibunya, maka Chaos Immortal akan memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Chaos Immortal dan semua orang pada saat ini mendengar cerita ini dengan sungguh-sungguh. Chaos Immortal pun terkejut setelah mendengar bahwa mereka hanya bisa mengepakkan sayapnya sebanyak 3 kali. Ia pada akhirnya segera bertanya apakah setelah mengepak 3 kali mereka akan mati. Ini adalah pertama kalinya Chaos Immortal mendengar asal-usul dari ibunya dengan telinganya sendiri. Hal ini sangat misterius di benak Chaos Immortal dan ia pada saat ini benar-benar bingung. Chaos Immortal secara alami telah mendengar mengenai legenda Sang Siang ini. Namun selama ini hal itu hanyalah legenda, tetapi pada saat ini hal itu ternyata merupakan sebuah kebenaran. Chaos Immortal tidak pernah membayangkan bahwa ibunya sebenarnya adalah seorang legendaris yang berasal dari keluarga Sang Siang. Mendengar gumaman dan pertanyaan dari Chaos Immortal pada saat ini, Yolo pun mengangguk dengan wajah yang langsung dipenuhi kesedihan. Xiaoyan juga pada saat ini hanya bisa menepuk bahu Chaos Immortal dengan ringan. Semua orang bisa mengetahui bahwa kematian ibu dari Chaos Immortal ini sudah menjadi fakta. Sementara itu, Yolo kembali berkata agar Chaos Immortal tidak perlu terlalu sedih. Sebagai keluarga bangsawan Sang Siang, Sang Ratu tidak akan mudah jatuh. Begitu mendengar perkataan ini, Chaos Immortal pun seketika sangat gembira. Ia menatap ke arah Yolo dan pada saat ini segera bertanya apakah maksud dari senior adalah ibunya pada saat ini masih hidup. Chaos Immortal pada saat ini melompat kegirangan mendengar kabar ini. Sementara itu, Yolo pada saat ini tidak menyangka Chaos Immortal akan memiliki reaksi yang begitu kuat. Ia pun pada saat ini segera tertawa dan berkata bahwa ibu dari Chaos Immortal adalah Sang Siang. Dapat dikatakan bahwa ia adalah dunia dan yang menghilang adalah tubuhnya, tetapi keinginannya selalu ada. Mendengar perkataan ini, semua harapan yang baru saja muncul di dalam hati Chaos Immortal seketika menghilang. Ia benar-benar sangat merindukan ibunya di dalam hatinya dan pada saat ini semuanya benar-benar telah tenggelam. Jika menurut apa yang dikatakan oleh Yolo barusan, hal itu sama saja dengan keberadaan fisik dari ibunya yang telah mati. Di sisi lain, Yolo pada saat ini secara alami menyadari apa yang difikirkan oleh Chaos Immortal. Ia pun berbicara perlahan agar Chaos Immortal pada saat ini jangan khawatir. Ibunya telah meninggalkan sesuatu untuk Chaos Immortal dan ia sangat ingin bertemu dengan Chaos Immortal.
Setelah Yolo selesai berbicara, harapan dari Chaos Immortal pada saat ini kembali tersulut. Chaos Immortal pun hendak membuka mulutnya untuk bertanya, tetapi Yolo pada saat ini segera memberikan isyarat untuk menutup mulut. Pada saat ini mereka telah sampai di kediaman pendeta tertinggi. Yolo pun segera menjelaskan bahwa mereka telah sampai dan pendeta tertinggi ada di dalam. Ia sudah menunggu lama keberadaan dari Chaos Immortal. Pada saat ini semua orang segera menyadari bahwa di hadapan mereka ada rumah yang sangat istimewa. Rumah ini berbeda dengan rumah-rumah di sekitarnya dan bentuknya seperti gunung terbalik. Yolo pada saat ini segera mengajak semua orang untuk masuk. Kelompok Xiaoyan pada saat ini dipimpin oleh Yolo dan Yolin memasuki cermin seperti genangan air. Setelah melewati cermin gelombang air ini, mata semua orang pada saat ini tiba-tiba meredup. Cahaya di dalam ruang ini benar-benar sangat redup dan butuh beberapa saat untuk melihat pemandangan di hadapan masing-masing. Setelah garis pandang semua orang berangsur-angsur menjadi jelas, pada saat ini semua orang tiba-tiba mendengar sebuah ledakan. Bersamaan dengan itu sebuah suara segera terdengar. Suara itu bertanya mengapa pendeta tertinggi pada saat ini berlutut. Sementara itu pendeta tertinggi yang pada saat ini berlutut segera bergumam bahwa ia benar-benar telah menunggu kehadiran dari dermawan. Xiaoyan dan Chaos Immortal juga pada saat ini seketika terkejut melihat sosok yang tiba-tiba berlutut di hadapan Xiaoyan. Yolo juga pada saat ini benar-benar terkejut dan bertanya-tanya mengapa pendeta tertinggi ini berlutut untuk menyembah orang asing. Bukankah pada saat ini bahkan jika ia harus berlutut, ia seharusnya berlutut di hadapan pewaris ratu yaitu Chaos Immortal? Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar tercengang dan benar-benar kikuk. Xiaoyan sebelumnya mendengar Yolo memanggil orang di hadapannya yang sedang berlutut dengan sebutan pendeta tertinggi. Jika begitu permasalahannya, bukankah ini adalah pendeta tertinggi dari klan ini yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi masa lalu dan masa depan? Jika begitu permasalahannya, bagaimana mungkin sosok tersebut berlutut di hadapan Xiaoyan? Terlebih lagi sosok ini mengucapkan kata dermawan di hadapan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar memiliki banyak pemikiran di dalam benaknya. Mungkinkah pendeta tertinggi ini adalah teman lama dari Xiaoyan dan Xiaoyan pernah menyelamatkannya? Ataukah mungkin pendeta tertinggi ini juga berasal dari benua Doki? Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui alasan pastinya. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata, mungkinkah senior pada saat ini telah mengenali orang yang salah? Bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa menjadi dermawan bagi mereka? Pendeta tertinggi pada saat ini masih berlutut di hadapan Xiaoyan dan benar-benar tidak pernah mengangkat kelapanya. Pada akhirnya ia segera berbicara, bagaimana mungkin ia bisa salah mengenali orang? Sosok Xiaoyan adalah dermawan baginya dan jika bukan karena Xiaoyan, klan mereka mungkin sudah lama mati. Setelah mengucapkan perkataan ini, barulah pendeta tertinggi perlahan-lahan mengangkat kelapanya. Setelah Xiaoyan dan Chaos Immortal menatap dengan jelas pendeta tertinggi ini, Xiaoyan benar-benar ketakutan dan terkejut hingga mundur beberapa langkah. Pendeta tertinggi ini memiliki wajah tua dan penampilannya sedikit aneh. Sosok ini berbentuk kura-kura dan meskipun cangkang kura-kura di bagian belakang ini dibungkus oleh kain, bentuk kura-kuranya benar-benar masih bisa dilihat. Namun Xiaoyan pada saat ini segera menekan keterkejutannya dan mulai menenangkan hatinya ketika menatap ke arah pendeta tertinggi. Pada akhirnya di tengah-tengah kebingungan dengan permasalahan ini, Xiaoyan pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Xiaoyan berkata, bukankah lebih baik pada saat ini pendeta tertinggi berdiri terlebih dahulu dan menjelaskan hal ini? Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa ia tidak mengenali sosok ini. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini tidak mengetahui kapankah ia menyelamatkan suku dari pendeta tertinggi. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini benar-benar menyerah memikirkan mengenai hal ini.
Sementara itu di sisi lain, pendeta tertinggi pada saat ini perlahan-lahan berdiri dengan sosoknya yang tampak sangat tua. Kakinya pada saat ini sedikit tidak stabil dan Chaos Immortal bergegas untuk mendukung pendeta tertinggi. Mata mendung pendeta tertinggi pada saat ini memandang Chaos Immortal dan ada air mata di mata tuanya. Suaranya yang sedikit serak segera terdengar ketika ia mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda. Setelah itu pendeta tertinggi pun mulai bergerak dan memberi isyarat kepada Xiaoyan, Chaos Immortal dan yang lainnya. Semua orang pada akhirnya mengangguk mengikuti pendeta tertinggi berjalan menuju ruang pertemuan. Begitu semua orang sampai, pada saat ini Chaos Immortal dan Xiaoyan dikejutkan oleh sesuatu. Chaos Immortal melihat ke atas pada saat ini dan bergumam bahwa ini adalah bola kristal yang sangat besar. Bola kristal ini dipenuhi dengan cahaya bintang dan awan yang mengalir. Bola kristal ini memberikan perasaan yang mengandung misteri dari alam semesta. Di sisi lain, Xiaoyan juga secara alami tertarik oleh bola kristal yang berada di atas kelapanya. Begitu Xiaoyan melihat benda ini, Xiaoyan langsung teringat catatan yang Xiaoyan lihat di beberapa buku kuno. Xiaoyan pada akhirnya bergumam apakah ini adalah mata langit berbintang. Benda spiritual semacam ini telah lama menghilang. Benda ini bisa mengamati hidup dan mati dengan mencuri yin dan yang. Benda ini benar-benar bisa mengetahui masa lalu dan masa depan. Selain itu, tentunya ada yang lebih istimewa dari objek spiritual ini. Tetapi hanya mereka yang ditakdirkan yang bisa mengorek beberapa misteri dari benda ini. Mendengar gumaman dari Xiaoyan ini, pendeta tertinggi pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa sang dermawan sebenarnya telah mengenalnya. Tetapi lebih baik pada saat ini mereka tidak mengintip. Ia juga berharap bahwa dermawan dan Tuan Muda pada saat ini seharusnya tidak penasaran dengan benda ini. Ini adalah permasalahan kehendak Tuhan dan mereka benar-benar tidak bisa melanggarnya. Mendengar perkataan tersebut, Chaos Immortal dan Xiaoyan pada saat ini saling memandang. Sementara itu pendeta tertinggi lanjut menjelaskan bahwa biasanya tidak ada yang bisa memasuki ruangan ini kecuali Youlou. Tetapi pada saat ini keberadaan Xiaoyan dan yang lainnya adalah sebuah pengecualian. Xiaoyan dan Chaos Immortal pada saat ini hanya bisa terdiam. Keduanya benar-benar kebingungan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan pada saat ini. Sementara itu di bawah mata langit berbintang ada meja dan kursi giok yang diukir dengan batu giok halus. Semua orang pada akhirnya duduk satu persatu dan hanya pendeta tertinggi yang melirik ke arah Nan Erming. Ia pun perlahan mengangkat tangannya dan segera mengarahkan tongkatnya ke arah Nan Erming. Dengan sentuhan ringan di antara kedua alisnya, tubuh Nan Erming pun tiba-tiba bergetar hebat. Serangkaian suara kuat datang dari hati Nan Erming. Bersamaan dengan itu, jiwa Nan Erming yang awalnya transparan pada saat ini telah banyak mengeras. Melihat hal ini, Xiaoyan pun segera berdiri dengan penuh semangat dan memberikan hormat kepada pendeta tertinggi. Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih kepada pendeta tertinggi atas apa yang baru saja ia lakukan. Huohonger juga pada saat ini bahkan lebih bersemangat. Ia segera membuat gerakan berlutut tetapi segera dihentikan oleh pendeta tertinggi. Mata Huohonger pada saat ini dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dengan bantuan dari pendeta tertinggi, ia dapat merasakan bahwa Nan Erming pada saat ini sedikit membaik. Sementara itu, pendeta tertinggi pada saat ini melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka semua tidak perlu berterima kasih. Hal ini hanya masalah sedikit usaha dan ia hanya bisa melakukan hal ini. Dibandingkan dengan dermawan yang mengetahui cara untuk menyembuhkan Nan Erming, ia pada saat ini hanya tahu bahwa Nan Erming harus menemukan tubuh baru untuk menggantikannya dan jika tidak maka ia pasti akan mati. Bukankah ini juga adalah tujuan dari dermawan datang ke sini menemuinya? Awalnya ia sangat ingin berbicara lebih banyak dengan dermawan yang telah membantu hidupnya. Tetapi pada saat ini ia menyadari bahwa mereka sepertinya harus menyelamatkan Nan Erming terlebih dahulu.
Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak keterkejutan di dalam hatinya. Xiaoyan segera menyadari bahwa tujuannya ke sini benar-benar telah diketahui oleh pendeta tertinggi. Hal ini benar-benar menimbulkan rasa cemburu di dalam hati Xiaoyan terhadap pendeta tertinggi. Tetapi Xiaoyan pada saat ini menekan ketertarikannya karena Xiaoyan harus segera menyelamatkan Nan Nerming. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa ia memiliki cara sendiri untuk menyelamatkan saudaranya. Tetapi pada saat ini Xiaoyan perlu meminjam batu kehamilan ilahi dari senior. Pendeta tertinggi pun seketika mengangguk sambil tersenyum seolah-olah ia sudah mengetahui apa yang akan dikatakan oleh Xiaoyan. Pendeta tertinggi pun lanjut berkata bahwa apakah dermawan bisa menggunakan Gunung Siseng ini atau tidak? Semua itu bukan tergantung dari Yolo ataupun pendeta tertinggi. Semua ini benar-benar tergantung kemampuan dan tujuan dari dermawan itu sendiri. Oleh karena itu pada saat ini ia akan menugaskan Yolo untuk menemani tuan muda di sini. Sementara itu ia akan membawa dermawan ini menuju ke batu kehamilan ilahi. Pendeta tertinggi pun segera berdiri perlahan sementara Chaos Immortal pada saat ini terkejut sesaat. Chaos Immortal pada saat ini tidak diizinkan pergi dan ia benar-benar merasa cemas di dalam hatinya. Ia pun segera berkata bahwa ia pada saat ini harus ikut ke sana. Mendengar hal tersebut, pendeta tertinggi pun segera berkata agar tuan muda jangan khawatir. Bukankah tuan muda benar-benar ingin melihat ibunya? Sang ratu pada saat ini benar-benar sudah lama menunggu kehadiran dari tuan muda. Setelah mengucapkan hal tersebut, ia pun segera menggambar lingkaran. Ia pun segera membentuk segel yang pada saat ini segera melesat ke arah mata langit berbintang. Bintang-bintang di atas berkelap-kelip dan matahari serta bulan pada saat ini segera terbalik. Bersamaan dengan itu, Chaos Immortal pada saat ini segera merasakan sepertinya ia telah kembali ke masa lalu yang sangat lama. Chaos Immortal pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ia seketika terkejut setelah melihat kupu-kupu besar yang berada di hadapannya. Bersamaan dengan itu, garis keturunan yang sangat kuat segera menarik perasaan dari Chaos Immortal. Chaos Immortal benar-benar tidak pernah memiliki rasa keintiman seperti apa yang ia rasakan pada saat ini. Tanpa disadari pada saat ini perasaan Chaos Immortal benar-benar tercampur aduk. Air mata tanpa sadar juga segera berlinang membasahi pipi dari Chaos Immortal pada saat ini. Bersamaan dengan itu kupu-kupu tersebut pun segera memancarkan bintik-bintik cahaya yang perlahan memadat. Cahaya ini seketika berubah menjadi tubuh yang anggun dengan wajah cantik dan halus yang perlahan muncul di hadapan Chaos Immortal. Sosok wanita ini menatap Chaos Immortal dengan lembut. Wanita ini tersenyum lembut membuat Chaos Immortal pada saat ini tiba-tiba terasa seperti tertiup angin yang sangat hangat. Tanpa sadar pada saat ini Chaos Immortal pun segera menggumamkan nama ibunya sambil menangis.